Diceritakan bahwa ada seorang raja dan pasukannya tengah berburu di hutan, kemudian sang raja menemukan akan binatang buruannya serta sang prabu juga mengenainya dengan anak panahnya. Namun, seekor binatang, raksasa muncul dan mengambil akan binatang buruannya, hingga sang raja terpaksa untuk turun tangan, karena sang pasukannya berhasil dilumpuhkan oleh binatang tersebut. Hingga sang raja berkelahi dan berhasil untuk membuat sang binatang tersebut keok oleh sang raja, dan berhasil untuk mendapatkan binatang buruannya, dan ia pun kembali untuk pulang ke istana karena telah berhasil menangkap buruannya. Hei, mana? Mana buruannya? Kurang ajar. Binatang jelek, kembalikan kejang buruanku. Lepaskan. Bagaimana lepaskan aku? Iya, apa yang harus kita lakukan? Apa maumu? Kau pikir kau siapa? Aku baik-baik saja. Bawa buruan kita. Ayo cepat. Kemudian Sin berpindah ke tempat lautan yang luas serta samudera yang begitu dalam. Di dalamnya terdapat keraton atau istana, yang mana mereka pun khawatir karena istananya pun terguncang, dan hampir rubuh sambil meneriakan, "Nyi Ratu," mereka meminta tolong supaya musibah ini dihilangkan. Dan benar saja tidak berselang lama sang ratu pun muncul membereskan akan masalahnya yang dihadapi oleh pasukannya. Sang ratu menyebutkan bahwa ada pemimpin di masa depan yang berbudi luhur, yang akan ia angkat menjadi putranya ditempatkan di rahim seorang ibu, dari kerajaan tertentu di negeri Jawa. Untuk itulah ia perlu kawan untuk memberitahukan akan berita penting ini kepada sang pemilik rahim. Dan pergilah mereka ke tempat sang pemilik rahim tersebut hingga ia merasa kesakitan dan muncullah sang ratu penguasa laut dan memberikan kabar gembira ini kepadanya, dan merasa senanglah ia serta ingin memberitahukan dengan cepat akan kelahiran dari sang bayi kepada suaminya, namun sang suami masih pergi untuk berburu.
Sembah kami, Kanjeng Ratu. Silakan duduk. Jangan kaget anakku. Gonjang-ganjing yang baru terjadi, yang mampu menggoncangkan Kedaton Kidul, adalah tanda telah dikandungnya seorang bayi yang kelak jadi milikku. Untuk itu perlu kalian ketahui, bayi itu kelak bisa menjadi priagung, bisa menjadi pandego, pemimpin. Kalau benar ateke, jejak lakune, bayi ini bisa jadi raja tanah Jawa. Untuk itu, ibu akan nyejowantah. Pergi ke Tumenggung Cokro Nanggalan, memberi restu pada bayi yang sudah manjing dalam gua garba ibundanya. Tapak Lamatan dan kau Tapak Musti, ikut aku. Anakku Ayu Sekarsari, ibu datang padamu untuk memberi restu. Semoga kelak putramu bisa menjadi satrio pinunjul, berbudi bowo leksono, bener ateke, jejak lakune. Ger, peliharalah dia dengan baik, dengan penuh kasih sayang, agar bias kasih sayang itu tercermin di kehidupannya sehari-hari. Jangan khawatir, kekuatan Laut Kidul akan melindungi putramu. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Kasinggihan dawuh. Sin pun berpindah lagi kepada dua orang kesatria yang mana kesatria itu mempunyai seorang murid perempuan yang sedang ia latih. Dengan sang ketika ia berlatih Mimin melihat ada tulisan balas dendam rupanya ia dipersiapkan untuk sebagai mesin pembunuh karena entah apa yang dilakukan seseorang kepadanya hingga ia, sang perempuan tadi dipersiapkan sebagai mesin pembunuh, karena sang guru terus-menerus meneriakkan nama si pembunuh dari masa lalu perempuan tersebut, hingga sang murid terus menerus meneriakkan nama itu. Ketika sudah tiba waktunya ia pergi dan memulai akan perjalanannya hingga ia bertemu dengan seseorang yang memberitahukan bahwa gurunya itu salah, dan memberikan sebuah benda kepada sang gadis tersebut. Belum juga ia menjelaskan panjang lebar, gurunya datang dan membunuh akan orang itu, dan menyuruh ia pergi hingga ia ke suatu desa. Inilah yang terjadi.
Denok, mulai hari ini, kau kuberi nama Kembang Tanjung. Lepas nama lamamu, selalu pakailah nama baru, Kembang Tanjung. Iya, Guru. Kau tahu, tugas yang kini ada di pundakmu, Kembang Tanjung? Mencari pembunuh bapak saya, Guru. Siapa nama pembunuh itu? Cokro Nanggolo. Sekali lagi. Cokro Nanggolo. Bagus. Berarti nama pembunuh orang tuamu benar-benar telah terpatri di hatimu. Iya, Guru. Tapi kenapa Cokro Nanggolo membunuh bapakmu? Karena peti perhiasan Keraton Pajang, Guru. Apa yang terjadi sebenarnya? Menurut Guru? Itu kenyataan, bukan menurutku. Iya, Guru. Itu kenyataan. Apa yang terjadi sebenarnya? Peristiwa itu terjadi ketika Pajang menyerang Mataram dengan 10.000 prajuritnya. Itu berarti ketika Keraton Pajang kosong. Iya, Guru. Ketika Keraton Pajang kosong. Tadi Saketi penanggung jawab Bondo Rumekso bukan menjaga. Dia malah menjarah 2 peti perhiasan Keraton Pajang. Berhasil? Taji Sakti membawa kedua peti itu keluar dari keraton? Berhasil. Tapi sebelum Taji Saketi lari dari Pajang, Bapak berhasil merebut kembali peti itu. Tapi ketika peti itu dibawa lagi ke Pajang. Pajang sudah menjadi karang abang, menjadi lautan api. Ya, Guru. Lalu, apa yang terjadi? Untuk sementara peti perhiasan Bapak simpan di rumah. Lalu? Dan Taji Saketi membokong. Diam-diam menyerang rumah. Dan membantai keluarga saya. Dan Taji Sakti membunuh bapakmu? Iya. Iya, Taji Saketi membunuh bapak saya. Iya, Taji Sakti membunuh bapakmu. Iya, Guru. Menguasai kembali peti itu. Lalu cari muka ke Mataram. Iya, Guru. Menyerahkan 1 dari 2 peti yang ia curi. Iya. Dan memfitnah Seto Samekto bapakmu sebagai pelaku pencurian yang telah ia bunuh. Iya, Guru. Taji Sakti dianggap berjasa dan diangkat jadi tumenggung di Cokro Nanggala. Iya, Guru. Sejak saat itulah, ia dikenal sebagai Tumenggung Cokro Nanggolo. Iya. Tumenggung yang harus kamu bunuh. Iya, Guru. Bagus. Ini saatnya kamu pergi dan laksanakan tugasmu. Baik, Guru. Tidak, Nena tidak mau. Nena tidak mau. Nena mau pulang. Nena mau pulang. Nena mau pulang. Nena mau pulang. Nena tidak mau di sini. Sayang, Nena mau pulang. kamu aman di sini. Mau, Nena Iya, mau pulang. iya nanti Denok, kamu aman di sini. Ya,
Kenapa belum berangkat? Merasa berat kamu meninggalkan tempat ini? Tidak, Guru. Saya hanya... Ingat masa kecilmu. Iya, Guru. Kenangan itu baru saja melintas seakan kembali terjadi lagi di depan mata saya. Itu pada saat-saat pertama kau kubawa ke sini. Iya, Guru. Baiklah. Boleh kenangan itu kau ingat sebagai kenangan pahit. Tapi kalau tidak di sini, bagaimana bisa kusiapkan kau untuk membalas pembantaian yang dilakukan oleh Taji Saketi alias Cokronanggolo? Iya, Guru. Sekarang berangkatlah dan jangan menoleh ke belakang. Baik, Guru. Berhenti, Den. Jangan teruskan perjalanan, Den. Ada apa? Apa yang dikatakan oleh guru pada Den Roro itu tidak benar. Tidak benar kalau... Tunggu. Bapak ini sebenarnya siapa? Saya... Cepat, kemari, Den Roro. Terimalah ini. Bapak ini siapa? Dia bukan siapa-siapa. Dan jangan didengar. Sekali lagi, racun busuk ini jangan didengar. Guru? Lanjutkan perjalanan dan lupakan kejadian ini. Saja racun busuk. Belum, Jeng Ayu. Kanjeng Tumenggung belum datang. Lebih baik menikmati taman yang indah daripada ngelangut menunggu yang belum datang. Ingin cepat menyampaikan berita kehamilan saya, Nyi. Iya, Bibi tahu. Tapi Jeng Ayu tidak perlu gelisah. Nanti kan ada Tenggoronya. Ayo tepuk tangan. Ayo, Mereka ayo, Tumenggung. ayo, tepuk tangan. Hidup Gusti Tumenggung. Sin pun berpindah lagi ke tempat sang Prabu yang mana istrinya telah menunggunya dan memberitahukan akan kejadiannya tempo hari bahwa akan ada bayi yang lahir beka tempatnya hingga datanglah sang Prabu dan menghampiri akan selir-selirnya hingga ia tidak lupa menghampiri akan sang istrinya dan istrinya pun memberitahukan akan kabar gembira kepada sang suami bahwa ia hamil. Serta juga sang Prabu merasa gembira dengan kabar ini dan segera mengumumkan akan ada penerus dari rahim istrinya karena sang penguasa lautan memberikan kabar tersebut. Akan tetapi di balik kesenangan tersebut ada terdapat salah satu dari selirnya yang tidak merasa senang akan hal tersebut, hingga ia menangis dan anaknya pun menghampiri akan ibunya tersebut. Hingga sang ibu berjanji akan membunuh akan selir yang sedang hamil tersebut untuk anaknya sebagai penerus dari kerajaannya. Dinda benar-benar hamil, Kanda Tumenggung. Semalam Kanjeng Ratu Kidul membisikkan berita gembira ini, Kanda. Hamil? Tidak hamil? Iya, Kanda. Kalau begitu, berita gembira ini harus segera diumumkan. Kalian ingin dengar apa yang dibisikkan oleh Garwoku?
Bersoraklah. Garwoku hamil. Berarti calon penerus Tumenggung Cokro Nanggolo telah disiapkan. Kita harus rayakan berita gembira ini. Duh Gusti, Kang Murbeng Jagat. Haruskah berhenti sampai di sini nasib hamba? Nasib Sombo putra hamba. Ibu? Kenapa ibu? Kenapa menangis? Harusnya Nanda Raden tidak kemari. Apa yang ibu tangiskan? Nasib ibu dan nasibmu, Sombo. Apa? Ibu kecewa karena sudah jelas ibu tidak akan menjadi Garwo Padmi. Dan ibu akan lebih kecewa lagi karena ibu tidak akan mendapat apa-apa nantinya. Kenapa ibu berkata begitu? Kehamilan Kang Bu Ayu Sekarsari, Raden, sangat menyakitkan. Ibu, Ibu bersumpah akan melenyapkan Ayu Sekarsari dan bayi yang dikandungnya demi kamu, Raden. Demi kamu.